ada sesuatu yang memang terjadinya masalah distrust publik terhadap PMI itu. Artinya hari ini PMI mungkin saja publik merasa hari ini ya PMI sudah mulai tidak keramat lagi, ya. Kemudian di tengah arus teknologi ini itu bagaimana PMI ini bisa memperkuat ideologi para kader nih? Kan teknologi luar biasa sekarang. Itu bagaimana strategi Anda? Jadi begini Mas, Antonio Gramsci itu kan menciptakan tipologi intelektual, ada organik dan intelektual organik dan intelektual tradisional. Tapi menurutku itu nggak cukup kalau nggak ada intelektual produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, saya Aru LGT, host magang di Suara NU. Kali ini, pada sesi ini saya akan berbincang dengan narasumber yang dia adalah seorang calon ketua umum PBPMII. PBPMII akan melaksanakan Kongres ke-21 di Palembang pada 2 atau 3 bulan ke depan. Di depan saya saat ini sudah ada satu calon ketua umum dari 22 calon ketua umum PBPMII. Warga PMII, ini dia, Fathullah Syahrul. Selamat siang. Selamat siang Mas Aru. Bang Syahrul. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di Suara NU. Dan kita akan ngobrol-ngobrol terkait pencalonan Anda menjadi calon ketua umum PBPMII. Tapi sebelum itu saya melihat profil Anda cukup menarik. Karena Anda bukan berasal dari Pulau Jawa begitu, tapi dari seberang Nun jauh di sana. Saya juga nggak tahu daerahnya di mana. Dari Rapang Sidrap. Nah, saya mau tahu terlebih dahulu bagaimana Anda ini berproses di PMII dan ya perkenalkan diri Anda lah. Terima kasih Mas Aru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin memperkenalkan nama. Saya bernama Fathullah Syahrul. Sahabat-sahabat di PMII sering memanggil saya Ullah. Saya lahir di salah satu kabupaten di Sidrap, Sidengreng Rapang, Sulawesi Selatan, tapi besarnya di Provinsi Sulawesi Barat. Lalu kemudian tahun 2012 masuk menjadi mahasiswa di Prodi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Sekaligus pertama kali masuk di PMII cabang Goa. Jadi saya lahir dan tumbuh di kader di PMII cabang Goa. Jadi Goa ini adalah salah satu kabupaten dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Di Goa itu pernah melahirkan pemimpin. Ada sahabat-sahabat kalau misalnya baca sejarah, kalau dari kita itu kita juluki sebagai ayam jantan dari timur, kan ada namanya Sultan Hasanuddin. Nah disitulah lahir dan tumbuhnya Goa. Nah kemudian saya memulai masuk di PMI itu tahun 2012. Kemudian aktif berproses mengkader selama 8 tahun. Mas Aru, saya mengkader selama 8 tahun di komisariat UIN Alauddin cabang Goa itu. Sejak tahun 2012 sampai 2018. Lalu kemudian 2018 itu saya melanjut di program studi ilmu politik Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, di tahun 2018 sampai 2020. Lalu kemudian alhamdulillah tahun 2021 saya dipanggil di PBPMII sebagai bendahara bidang kaderisasi nasional. PBPMII masa khidmat 2021-2024. Ya prosesnya sih Mas, saya memang memiliki perjalanan panjang karena memang sejak di rayon sampai PBPMII saya masih konsisten untuk berada di garis kaderisasi. Memiliki konsistensi mengawal proses-proses kaderisasi khususnya di tataran struktural. Nah, kalau di PBPMII saya melihat profil Anda ini sebagai bendahara bidang kaderisasi nasional. Nah, apa kontribusi selama ini di PBPMII ini? Pertama, sejak saya di PBPMII tahun 2021 sampai hari ini, secara keorganisasian, secara kelembagaan, kami pernah membuka keran kaderisasi di PBPMII itu. Jadi kan dulu itu kan di masa itu kan sistem kaderisasi itu kan dia persona. Persona, jadi orang tidak bisa menyelenggarakan
kaderisasi seperti PKD, PKL kalau nggak masuk di dalam zona provinsi PKC itu. Nah, melihat dari segala macam fenomena itu, kami kemudian berinisiatif untuk membuka kerannya sedikit. Jadi kita membaginya ke dalam 3 zona itu. Ada zona Jawa 1, zona Jawa 2, dan ada zona 3 khususnya di kawasan timur Indonesia. Jadi kerannya agak dibuka, jadi semua kader-kader PMI selama memasuki zona itu, mereka bisa mengikuti jenjang kaderisasi itu. Misalnya di zona 3 nih Mas. Jadi zona 3 ada kader PMI cabang Goa, yang ingin PKL di Manado, di Papua, di Sultra, di Sulteng, Sulawesi Tengah, itu bisa. Berarti menghapus batas-batas itu ya? Posisinya bukan menghapus tapi membuka sedikit Mas, membuka kerannya. Kita tetap menghargai proses sistem zonasi itu, tapi kita lebih kepada membuka aksesnya. Gitu sih Mas. Menarik. Selebihnya ya kita membuat narasi tentang bagaimana transformasi kaderisasi. Jadi transformasi kaderisasi kemudian adalah kita mencoba untuk melakukan upaya percepatan dan pemerataan kaderisasi. Jadi antara zona di Jawa, zona Sumatera, Kalimantan, Papua, itu mereka harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk merasakan proses kaderisasi, Mas. Dan sekarang sudah ada pemerataan kaderisasi? Sudah ada hari ini. Hari ini kita di kawasan timur Indonesia sudah memiliki beberapa cabang-cabang yang sudah bisa menyelenggarakan kaderisasi, khususnya di pelatihan kader lanjut itu. Kaderisasi tingkat 3, Mas. Oke, sekarang kita masuk ke pencalonan Anda sebagai calon ketua umum PBPMI. Apa yang bikin Bang Ula ini berani-beraninya nyalonin ketua PBPMI ini? Terlepas dari doa dan restu kedua orang tua, kemudian doa dan restu oleh para senior-senior di cabang, khususnya di Sulsel, khususnya di Jakarta juga. Jadi gini Mas, kalau ngomongin tentang visi misi, kita kan harus berangkat dari sebuah akar masalah. Jadi kita harus berangkat dari sebuah rumusan masalah. Saya kira sahabat-sahabat yang lain 22 calon itu, saya kira mereka adalah calon pemimpin terbaik lah yang sudah yang sudah dipilih oleh sahabat-sahabat semua. Nah, tapi menurut saya memaknai visi misi itu kan berangkat dari sebuah akar masalah. Jadi sebelum saya jauh menjelaskan tentang visi misi, saya mau menjelaskan sedikit Mas, cikal bakal munculnya visi misi saya ini. Pada tahun 1801 Mas, salah satu filsuf dari Prancis itu bernama Ernest Renan. Dia pernah menanyakan what is nation, apa itu bangsa. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan itu terjawab selama 127 tahun. Jadi pertanyaan 1801 ditanyakan, jawabannya pada tahun 1928. Artinya kalau kita mau lihat space waktunya, dia 127 tahun, Mas. Nah, maksud saya begini. Bangsa itu kan dia semacam identitas, ya kan? Nah, what is nation? Apa itu bangsa? Bangsa itu adalah mereka yang berbahasa satu, bertanah air satu, dan berbangsa satu, yang kemudian diimplementasikan dalam Bhinneka Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seiring berjalannya waktu, PMI ini kan dia partikel bangsa, Mas. Partikel bangsa yang kemudian dia lahir dari sebuah dinamika. Dia lahir dari sebuah dialektika kebangsaan. Dia PMI itu tidak lahir begitu saja. Nah, seiring berjalannya waktu, PMI itu kan sejak sahabat Mahmud Junaidi sampai hari ini sahabat Muhammad Abdullah Syukri, PMI itu kan melewati fase perjalanan panjang dengan beragam dinamika. Nah, tetapi di dalam perjalanannya saya melihat, kami melihatnya bahwa bangsa hari ini tuh terkoyak, Mas. Dia tercerabut dari akarnya hari ini. Poin penting yang kami sampaikan adalah PMI ini kan kami melihatnya PMI ini jauh dari rakyat, jauh dari bangsa ini. Kenapa jauh dari rakyat? Karena gini, Mas. Di penegasan Yogyakarta itu, konsensus di penegasan Yogyakarta itu mengatakan bahwa PMI itu harus terlibat pada amanah penderitaan rakyat. Misalnya begini, saya kasih contoh kasus yang paling sederhana, Mas. Kita lihat banyak isu di mana PMI tidak terlibat di dalamnya.
Misalnya contoh sederhana, misalnya UKT misalnya. Oke. UKT, kemudian Rempang, kemudian kasus konflik geopolitik, misalnya soal konflik perdamaian dan seterusnya. Lalu kemudian Rempang, kemudian banyaklah beberapa kasus yang kemudian saya kasih sesederhana mungkin, Mas. Bangsa ini kan sedang menghadapi masalah, misalnya masalah lingkungan, masalah lingkungan, masalah adat, masalah agraria, tanah dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah mayoritas masyarakat ini tidak melapornya ke PMI. Padahal PMI itu memiliki tugas dan fungsinya adalah menjadi patron untuk amanah terhadap penderitaan rakyat itu. Oke. Nah, akhirnya saya melihat, Mas, bahwa ada sesuatu yang memang terjadinya masalah distrust publik terhadap PMI itu. Artinya hari ini PMI mungkin saja publik merasa hari ini ya PMI sudah mulai tidak keramat lagi, ya. PMI ini sudah tidak keramat lagi. Nah, fungsi kami sehingga misalnya mau maju dalam kontestasi Kongres adalah bagaimana kemudian mengembalikan trust itu. Trust publik terhadap PMI, kepercayaan publik terhadap PMI. Nah, melalui satu visi, Mas. Saya mengatakan tadi bahwa bagaimanapun juga saya tidak muluk-muluk maju ketua umum pencalonan ini, Mas. Saya hanya ingin PMI itu siapapun nanti yang akan mengambil kepemimpinan PBPMI, apalagi kalau saya, Mas. PMI harus tetap mengurusi dan melayani bangsa ini karena dia lahir dari itu. Saya membawa tagline itu, PMI melayani bangsa. Kemudian saya mencoba untuk membawa visi, mewujudkan gerakan PMI untuk melayani bangsa, untuk mengurusi bangsa. Jadi keywordnya adalah soal bangsa, Mas. Tapi saya mau bahas tadi dulu akar masalah tadi itu. Kira-kira menurut Bang Ula, kenapa masyarakat ini punya ketidakpercayaan kepada PMI? Kenapa permasalahan-permasalahan yang dialami rakyat atau masyarakat itu mereka tidak melaporkannya kepada PMI? Apa yang terjadi? Gini, Mas. Kan saya anggap kan PMI ini kan adalah organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil yang kemudian berfungsi mengimbangi kepentingan negara sehingga tidak absolut. Nah, kira-kira begitu standing positionnya PMI. Nah, tetapi hari ini mungkin saja saya melihatnya bahwa bisa jadi PMI itu dikelola, PMI itu dimanage secara elitis misalnya. Dia dimanage secara elitis. Akhirnya fungsi-fungsi daripada bagaimana melayani bangsa itu raup di mata publik. Kan contoh sederhananya begini, Mas. Apa kontribusi PMI untuk bangsa ini? Kan itu pertanyaan mendasarnya. Apa yang telah dilakukan PMI untuk bangsa ini? Atau apa yang dilakukan oleh PMI terhadap penindasan negara terhadap bangsa ini? Nah, kalau ada yang mau menjawab kan juga saya tanya ke beberapa. Saya hampir 12 tahun di kaderisasi, Mas. Saya 3 tahun di PBPMI memotret, melihat betul bagaimana fenomena yang terjadi soal orientasi gerakan teman-teman di bawah. Saya menanyakan apa kontribusi PMI untuk bangsa ini. Saya kira mungkin kalau ditanya, ya semuanya ngomongin bangsa. Ya paham, kita semua ngomongin bangsa. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana PMI itu mengurusi bangsa, melayani bangsa secara substantif. Itu, Mas, kalau begitu apa nih gagasan Bang Ula untuk PBPMI 3 tahun ke depan? Itu gagasan yang melanjutkan kepemimpinan atau melanjutkan gagasan-gagasan AB saat ini? Saya perjuangan, Mas. Atau bahkan ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Apa itu? Saya pasti juga ngomongin tentang keberlanjutan. Tetapi bagi saya begini, Mas. Visi saya kan tadi ngomongin tentang tentang bagaimana melayani bangsa. PMI itu melayani bangsa. Nah, saya memiliki untuk mengeksekusi itu, Mas, itu ada 7 peta jalan perjuangan. Wah, luar biasa ini. Kalau saya ya saya kira kalau soal keberlanjutan perubahan semua menjadi satu kesatuan di perjuangan menurut saya. Kalau misalnya secara bahasanya ya, kalau ditanya soal apakah di keberlanjutan atau di perubahan
ya sama-sama kita ini sama-sama antara perubahan dan keberlanjutan itu bersatu padu di perjuangan. Oke. Jadi tetap ada yang dilanjutkan, tetap ada yang diubah begitu ya. Nah, saya menarik. Saya tahu atau gagasan yang dibawa oleh Bang Ula karena saya stalking nih ya kan, stalking Instagram Bang Ula. Jadi ada istilah gerak juang intelektual produktif. Entah ini gagasan atau visi misi. Ini sebenarnya visi misi yang saya bawa, gagasan yang coba kita bawa. Gagasan visi misi yang coba kita bawa, yang kemudian nanti akan di breakdown ke dalam 7 peta jalan perjuangan PMI. Nah, itu kan gerak juang intelektual produktif. Nah, gerak juang itu berada pada posisi menanyakan tentang hakikat keberadaan PMI. Hakikat keberadaan PMI. Jadi gini Mas, cikal bakal munculnya gagasan ini itu berangkat dari, kami melihat berangkat dari 4 keadaan. Bahwa keadaan PMI itu ada 4. Pertama, dia adalah a history, dia adalah sebuah sejarah. PMI itu adalah sebuah sejarah sejak berdiri di tahun 1960 sampai hari ini. Mengisi momentum perubahan, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, PMI ini, keadaan PMI ini dia berada pada sebuah nilai-nilai kebudayaan. Saya anggap sebagai culture-nya. Dia berada di keadaan, kita ini adalah organisasi kebudayaan, kultur. Ya kita sowan, kita ziarah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kita ini adalah organisasi peradaban, civilization Mas. Jadi kenapa saya menganggap bahwa keadaan kita peradaban adalah kita ini selalu bergerak dan berjuang melihat menyesuaikan gerakan kita sesuai dengan tantangan zaman. Saya ketika kita ngomongin tentang digitalisasi, ya PMI juga ngomongin tentang digitalisasi. Tetapi poin penting daripada peradaban itu adalah bagaimana kita mampu apa sih yang membedakan PMI dengan organisasi lain. Tentu ada yang kebaruan lah dari itu. Dan yang keempat, ini adalah soal organisasi masa depan, future-nya. Jadi kita ini adalah organisasi masa depan, Indonesia emas dan seterusnya itu adalah organisasi masa depan. Nah, tetapi saya tidak berangkat dari situ. Nah, maksud saya begini Mas, gerak juang itu mempertanyakan tentang bagaimana hakikat keberadaan PMI. Bahwa PMI itu tadi yang saya jelaskan, bahwa dia lahir dari sebuah dinamika kebangsaan. Dia lahir dari sebuah akar kebangsaan. Nah, PMI tidak boleh jauh dari akarnya. Karena kalau akarnya jauh, berarti tugas kembali PMI adalah menancapkan ulang akar kebangsaan itu. Misalnya begini, soal beberapa isu yang kita jelaskan tadi itu absen. Meskipun orang bilang, ya semuanya kan ngomongin kebangsaan. Iya, semuanya ngomongin kebangsaan, tapi yang substantifnya. Nah, saya Mas, ketika misalnya dipercaya menjadi Ketua Umum PBPMI, saya akan mencoba membawa bagaimana menempatkan PMI itu menjadi jembatan. Yang menjembatani antara apa yang diinginkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kemudian apa yang menjadi kepentingan negara. Itu sih Mas kalau saya. Nah, kalau visi misi itu kan masih sifatnya abstrak, begitu kan? Gerak juang intelektual produktif itu abstrak. Nah, gimana cara mewujudkannya? Atau 7 peta jalan itu tadi? Apa aja itu? Itu tadi gerak juang ya. Nah, kalau gerak juang tadi kira-kira itu. Nah, intelektual produktif Mas. Ya, ini guyonan teman-teman lah, sahabat-sahabat lah kan. Antonio Gramsci itu kan menciptakan tipologi intelektual, ada organik dan intelektual organik dan intelektual tradisional. Tapi menurutku itu nggak cukup kalau nggak ada intelektual produktif. Nah, intelektual produktif itu adalah saya mencoba untuk mengambil filosofi PMI yang berwarna emas itu, Mas. Jadi kader-kader PMI beragam macam pengetahuan, beragam macam spesifikasi pengetahuan, beragam macam keterlibatan di segala leading sektor, di segala ruang-ruang strategis, dimanapun PMI berada, dimanapun kader-kader PMI berada, tugas dan fungsinya cuma satu, adalah bagaimana mereka membawa kebermanfaatan bagi rakyat banyak, membawa kebermanfaatan bagi bangsa. Nah, kalau ditanya kembali tadi Mas terkait soal 7 peta jalan, pertama, karena kan visinya kan mewujudkan gerakan PMI untuk melayani bangsa. Kemudian di visinya kita mencoba membawa bahwa ada gerak juang intelektual produktif. Nah, kami mencoba untuk membreakdown itu ke bawah ke dalam 7 peta jalan. Pertama adalah kita mencoba untuk menjadikan PMI sebagai lokomotif gerakan perdamaian dunia. Wih, luar biasa. Jadi gini Mas, saya ini yang jadi poin pertama ini saya berangkat dari sebuah diskusi tentang Islam dan globalisme. Jadi panggung PMI di ruang
global, di ruang internasional itu perlu diaktifkan. Karena di sana kita ada PCI, Mas. Di sana kita ada pengurus cabang internasional dan kemudian kita ini sudah belajar tentang pluralisme, perdamaian. Kupikir soal perdamaian itu dunia itu harus belajar pada NU dan PMII. Tetapi mengaktifkan actionnya itu yang kemudian hari ini yang belum ada. Misalnya kita lihat bagaimana konflik Iran, bagaimana konflik Palestina, Rusia, Israel dan seterusnya. Kita absen di persoalan itu. Minimal kita memiliki satu sikap, minimal kita memiliki satu narasi, minimal keterlibatan kita aktif untuk menyuarakan suara-suara perdamaian di ini. Jadi saya mencoba di poin pertama ini adalah memberikan peta jalan yang pertama adalah tentang bagaimana mendorong PMI itu sebagai lokomotif gerakan untuk perdamaian dunia. Jadi itu Mas kalau yang pertama itu. Jadi akan kita uji coba Mas karena banyak kok sahabat-sahabat kok banyak yang cerdas-cerdas, banyak yang pintar. Hanya saja memang kita butuh beberapa ruang eksekusinya. Nah, kemudian yang kedua Mas, saya mencoba untuk mendorong PMI sebagai aktor di dalam setiap momentum perubahan itu, entah aktif terlibat dalam isu-isu regional, isu lokal, kemudian isu nasional, kemudian isu internasional. Jadi prosesnya adalah dalam setiap momentum perubahan ini kami mendorong PMI itu dia yang harus menjadi aktor. Nah, itu. Kemudian itu yang kedua Mas. Yang ketiga adalah saya melihatnya penguatan struktural, penguatan kultural itu terpusat hari ini. Mungkin saya terpusat di PBPMI saja, ya kan? Nah, tidak memberikan akses kepada wilayah-wilayah. Jadi saya mencoba poin yang ketiga ini adalah bagaimana mendorong penguatan capacity building itu ke daerah-daerah. Jadi mendorong ke wilayah-wilayah, kan kita kan ada 30 pengurus koordinator cabang, Mas. Kurang lebih 200-an cabang. Nah, itu yang harus diberdayakan. Jadi kan kita terpusatnya di PBPMI saja. Jadi poin yang ketiga ini adalah bagaimana mendorong agenda-agenda penguatan kapasitas. Nah, mendorong agenda-agenda penguatan kapasitas ke daerah-daerah, ke wilayah-wilayah struktural PMI mau itu di pengurus koordinator cabang sampai ke Tarang Rayon. Nah, kenapa saya memberdayakan wilayah-wilayah ini itu sebagai efektivitas gerakan. Jadi mendorong penguatan kapasitas itu di wilayah-wilayah. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat adalah saya ngomongin tentang transformasi kaderisasi tadi. Itu soal keberlanjutan tadi. Saya pasti ngomongin tentang transformasi kaderisasi, percepatan dan pemerataan kaderisasi. Karena kita sedang menghadapi era digital. Saya nanti akan tetap membuat platform kaderisasi, Mas. Platform kaderisasi itu di situ akan semuanya sahabat-sahabat bisa mengaksesnya, baik misalnya mengakses database kaderisasi. Berarti platform digital. Digital, Mas, mengakses database kaderisasi, kemudian database administrasi kaderisasi, kemudian seluruh kelengkapan, dan kami akan membuat yang namanya semacam media pembelajaran di kaderisasi itu, di platform kaderisasi itu ada media pembelajaran. Di situ kan nanti akan dibahas, ada namanya voice video nanti. Masing-masing materi memiliki masing-masing materi kita masukkan dan itu bentuknya dalam bentuk voice video nanti. Jadi nanti sahabat-sahabat ketika misalnya mau apa-apa, mau PKD, mau PKL, mau PKN, sebelum mereka masuk ke dalam forumnya, mereka sudah mampu melihat materi-materi ini. Jadi dia itu hanya pemantik saja, pemantik sebagai dasar untuk bahwa ternyata materi ini akan menjelaskan ini. Itu akan dieksekusi menggunakan media pembelajaran nanti, yang saya maksud dengan voice video itu. Nah, itu akan di-branding dalam di soal platform kaderisasi. Kemudian yang kelima, karena ini hubungannya dengan kaitannya dengan dunia digital. Yang kelima adalah saya ingin menciptakan teknokrat muda PMI. Kalau Mas Aru bertanya, gimana cara ngeksekusinya? Jadi gini Mas, cara ngeksekusinya. PMI itu kan tidak kekurangan sumber daya. Melalui sumber daya yang ada, PMI ini kan memiliki beragam
soft skill dan hard skill yang dimiliki. Karena begini, cara ngeksekusinya nanti per 6 bulan Mas, saya akan mencari 9 kader PMI yang basicnya dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang ahli IT. Yang ahli IT. Itu akan dididik selama sebulan sampai 2 bulan yang saya sebut namanya Sekolah Teknokrat Bintang 9. Jadi nanti 9 orang itu yang akan menjadi pesertanya, 9 orang dari kader PMI yang memiliki basic IT yang akan konsisten belajar sebulan sampai 2 bulan. Nah, hasil jebolannya itu ada 2. Pertama, jebolannya PBPMI akan memfasilitasi dia di salah satu perusahaan yang memang menangani soal dunia digitalisasi. Saya sebut misalnya saya sudah membangun komunikasi dengan PT We Are The Future. PT We Are itu yang menangani tentang dunia metaverse. Nah, di situ akan PBPMI akan memfasilitasi di situ. Ujung-ujungnya nanti adalah kita akan mendorong mereka magang dari 9 ini. Kalau misalnya bahwa bagus cara kerjanya, dia pasti akan dipanggil untuk bekerja. Nah, itu yang pertama, untuk outputnya yang pertama. Output yang kedua, mentoring nanti. Jadi di tugas dan fungsi ini, 9 orang ini kita akan bagi per zona. Jadi masing-masing zona mereka ada yang mentoring di PKC, di cabang, di komisariat sampai rayon. Jadi mereka akan melakukan melanjutkan yang namanya sekolah teknokrat di level PKC, di level cabang. Itu nggak usah terlalu banyak Mas, 5 sampai 6 orang saja. Nah, bayangkan Mas, kalau itu dieksekusi per tahun, maka PBPMI atau PMI akan melahirkan 100 teknokrat per tahun. Nah, kalau menjawab soal future masa depan itu, kalau menjawab soal masa depan itu. Kemudian yang keenam, ya pasti saya ngobrolin tentang bagaimana upaya kita untuk melahirkan intelektual muda sesuai dengan spesifikasi pengetahuan. Jadi ada penyakit Mas begini di PMI. Bukan penyakit sih. Ada semacam kecenderungan umum ya yang ini. Jadi kan PMI ini kan dia dari kampus kan. Yang memiliki basic background masing-masing. Nah, makanya kita agak kewalahan mengkader itu jurusan-jurusan yang sangat langka. Contoh misalnya kedokteran, fisika, kimia, yang eksakta lah. Yang meskipun ada beberapa tapi tidak menyeluruh kan. Karena kenapa? Bahwa dia melihat PMI itu hanya ngobrolin tentang politik saja. Sepakat saya. Jadi ada jurusan agama ngobrolin politik, ya kan? Ada jurusan fikih siasa ngobrolin politik. Ada jurusan kimia ngobrolin politik. Jadi ini apa ini, Bang? Jadi artinya sesuatu yang langka itu tidak kita sentuh. Maksudnya begini, kami mendorong itu kecuali kalau dia pegiat Mas ya. Kan ada memang jurusannya fikih siasa, tapi dia pegiat kebudayaan. Ini nggak apa-apa ngobrolin kebudayaan. Ini kan ada kecenderungan umum kan begitu ya kan. Jadi tiba-tiba ngobrolin hukum, ada isu ngobrolin politik, ada ini ngobrolin. Jadi ibarat kata multi obrolan lah ya kan. Nah, artinya saya mendorong bahwa kalau kan kita kan masih kekurangan di persoalan lingkungan misalnya hari ini. Nah, biarkanlah kita akan mendorong intelektual muda untuk ngomongin tentang lingkungan. Nah, misalnya soal keamanan maritim. Nah, biarkanlah anak-anak ini ngobrolin tentang keamanan maritim. Kita akan mencari itu. Jadi ketika ada isu, kita sisa diskusi. Gimana nih bos? Gimana friend? Gimana boy? Nah, gini-gini mas. Jadi PBPMI nggak bekerja sendiri. PBPMI itu dibantu di semua level struktural. Makanya menciptakan intelektual muda itu. Nah itu sih harapannya mas. Kemudian yang terakhir mendorong isu-isu sosial strategis. Nah, mendorong isu-isu sosial strategis itu ada 5 komponen, Mas. Pertama, saya akan mendorong tentang kedaulatan lingkungan. Kenapa kedaulatan lingkungan? Saya berkiblat pada Undang-Undang 45 Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, udara itu dikelola oleh negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Nah, hari ini memang ada beberapa kendala, ada beberapa masalah dan ada beberapa hal-hal yang sifatnya memang kita kurang aktif dalam terlibat masalah lingkungan itu, Mas. Makanya kita framing atau isu strategis yang akan kita bawa ketika misalnya saya diamanahi oleh PBPMI adalah membawa isu tentang bagaimana menggagas tentang kedaulatan lingkungan.
Itu yang pertama. Yang kedua, soal kemandirian ekonomi. Ya. Nah, saya pun juga akan membahas soal isu-isu kemandirian ekonomi, Mas. Nah, kenapa begitu? Karena PBPM ini kan secara finansial kan dia tidak berdikari. Ya kan? Dia nggak berdikari, Mas. Nah, kemandirian ekonomi yang dimaksud adalah tentu kita akan membangun kerjasama dengan beberapa kementerian. Kan anggap kata misalnya kan di sini kan ada banyak, ada kemandirian pesantren, ada kemandirian ini. Kenapa tidak kita coba usung program tentang kemandirian organisasi mahasiswa, kemandirian OKP, kan kira-kira begitu. Itu bisa. Nah, nanti hasilnya kita akan mencoba untuk menciptakan namanya PMI Mart, ya kan? Kemudian ada yang namanya juga gerakan UMKM lah. Nah, yang kemudian kita mencoba untuk soal, karena itu tadi ngobrolin politik ya, kita mencoba untuk membawa isu tentang Transpolitan. Transpolitan itu transformasi politik kebangsaan PMI. Jadi bagaimanapun PMI, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, framing untuk menganalisis sebuah isu adalah tentang transformasi soal politik kebangsaan. Kemudian selanjutnya kita juga mendorong tentang regulasi kedaulatan cyber. Kita akan mendorong ke pemerintah, ke negara. Karena ini panjang diskusinya Mas sebenarnya. Kita akan mendorong tentang kedaulatan cyber. Kemudian yang terakhir adalah tentang kita akan mengawal isu-isu tentang keamanan maritim. Dan sesuai dengan itu tadi, seiring sejalan dengan menciptakan intelektual muda. Menarik ini. Ada 7 peta jalan yang itu konkret. Iya. Itu konkret banget dan akan diwujudkan ketika Bang Ula ini jadi ketum PBPMI. Siap, insya Allah, Mas. Nah, kemudian nih PMI ini sebagai organisasi yang besar dan banyak sekali kadernya, itu pasti punya tantangan. Dan tantangan di setiap zaman itu beda-beda. Tantangan sekarang ini salah satunya adalah generasi Z. Kita ini kan milenial akhir. Nah, di bawah kita ini adalah generasi Z yang semua serba instan. Informasi, kemudian apapun itu bisa didapat langsung dari internet. Nah, bagaimana PMI atau Anda ketika nanti jadi ketua umum PMI itu menangani ini nih? Menghadapi tantangan Gen Z yang seperti itu gitu. Iya. Ya, harus dipahami Mas. PMI kalau misalnya nanyain soal Gen Z, kan gini, negara itu kan hari ini juga kayaknya semacam khawatir terhadap Gen Z, apalagi khawatir terhadap lapangan kerja negara itu khawatir terhadap Gen Z ini. Apatah lagi PMI, surplus Gen Z PMI itu adalah Gen Z tradisionalis. Oh gitu ya? Iya. Karena kita ini adalah organisasi tradisionalis. Bayangkan misalnya ketika Gen Z di negara ini kan modern, anggaplah kita modern. Kalau kita kan tradisionalis. Nah, maksud saya begini Mas, untuk mewujudkan itu, untuk mengeksekusi itu, saya tidak bisa berpanjang lebar ngomongin tentang ini. Saya hanya ingin mengatakan eksekusinya itu adalah menyiapkan itu SDM. Bahwa PBPMI khususnya perlu menyiapkan SDM terkait tentang fenomena Gen Z itu. Kan tadi secara tidak langsung kan saya sudah jelaskan. Salah satu tantangan Gen Z itu adalah soal dunia kerja. Ya kan? Satu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mereka menggunakan gadget, bagaimana mereka menggunakan alat-alat yang sifatnya digital dan seterusnya, mempergunakan. Nah, saya kira yang saya maksud tadi dalam visi misi itu sudah bagian dari jawaban atas pertanyaan Mas Aru tadi. Misalnya saya mempersiapkan teknokrat 100 per tahun, itu sudah akan menjawab tantangan di era digital. Nah, kemudian yang soal spesifikasi pengetahuan itu, karena kan gini Mas, kan kita kan khawatir Gen Z ini artinya keluaran kampus itu tidak sesuai dengan lapangan kerja yang dihasilkan oleh negara ini. Nah, pertanyaan saya misalnya, negara membutuhkan 50 pekerja misalnya. Lalu kemudian yang per tahun misalnya 50 per tahun. Tetapi kampus itu mengeluarkan 1.000 per tahun. Nah, itu selebihnya di mana itu? Nah, tugas PMI tugas salah satu PMI pasti memprioritaskan kader-kadernya kan. Nah, tugas PMI untuk mewadahi itu. Jadi kalau misalnya ada orang ngomongin tentang Indonesia Emas 2045, ya itu adalah harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Tetapi kalau misalnya memang bisa tahun depan, bisa pada saat saya menjadi ketua umum kan lebih bagus lagi. Artinya poin penting yang saya ingin sampaikan dari jawaban Mas Aru adalah tentang
PBPMI harus memfasilitasi, Oke. mewadahi, mentoring, kemudian menjadi mengaktifasi tentang bagaimana pengelolaan sumber daya manusia. Karena kalau SDM tidak siap, SDM tidak kuat, itu juga berat juga Mas Aru kalau saya. Oke, tadi menarik Bang Ula. Bang Ula nyebut PMI ini surplus Gen Z tradisionalis. Ya, ini menarik. Nah, yang namanya tradisionalis itu dia kental dengan atau kuat secara ideologi. Iya, benar. Ideologi PMI ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ditambah An-Nahdiyah begitu. Nah, kemudian di tengah arus teknologi ini itu bagaimana PMI ini bisa memperkuat ideologi para kader nih? Kan teknologi luar biasa sekarang. Itu bagaimana strategi Anda? Jadi begini Mas, kalau saya menjelaskan. Kan surplus di PMI, surplus kader-kader PMI ini kan kita anggap bahwa kita berangkat dari sebuah kenyataan bahwa kita ini organisasi tradisionalis di berbagai perguruan tinggi lah. Nah, hanya saja misalnya ada proses transformasi, ada proses penerjemahan dari kelompok-kelompok tradisionalis yang kemudian bergeser ke dunia modern. Misalnya banyak tuh beberapa geng Z kita yang sebenarnya misalnya kayak misalnya kita anggaplah pesantren yang dianggap sangat kultural, yang pesantren meskipun hari ini memang ada beberapa kebijakan-kebijakan negara yang sudah menyentuh basis basis digitalisasi pesantren, tetapi ada beberapa kader-kader PMI itu yang memang butuh penerjemahan secara utuh tentang bagaimana nih dia menerjemahkan tentang dunia modern hari ini. Ya kan, karena kan kita kan tetap ikut barasanji, kita tetap ziarah kubur. Nah, ini kan tertolak oleh dunia-dunia modern, ya kan? Jadi bukan pada persoalan tentang mengikut itu. Artinya tetap kita ikuti, tetapi tanpa menghilangkan kultur-kultur tradisionalis ini. Betul. Kita kan yang yasinan tiap malam Jumat, ya kan? Tetap itu ya. Tetaplah anak-anak rayon itu kita ziarah kubur, kita sowan maulid. Nah, ini semua yang dilakukan oleh anak-anak PMI. Tapi dunia modern ini menolak ini. Tadi menarik Mas Aru. Saya pertanyaan tadi menarik. Kalau kita ngomongin tentang ideologi PMI, pertanyaannya tadi menarik ya. Kalau kita ngomongin tentang PMI di dalam konstitusi itu tidak ada bahasanya bahwa PMI itu berideologi aswaja. Dia hanya berhaluan Islam. Tetapi begini Mas Aru. Ideologi PMI itu disampaikan berdasarkan siapa yang menjadi lawan bicara. Contoh misalnya, ketika lawan bicara saya adalah organisasi keislaman, saya sah mengatakan bahwa ideologi PMI adalah aswaja. Menarik. Karena kan kita masih dalam ruang lingkup OKP Mas. Kelompok Cipayung ini. Kelompok Cipayung. Nah, kalau misalnya saya lawan bicara saya adalah organisasi keislaman, sah orang mengatakan bahwa ideologi PMI itu adalah aswaja. Tetapi kalau saya berhadapan dengan organisasi yang kita anggap kiri, yang kita anggap nasionalis, pasti kalau kita mengatakan bahwa ideologi PMI adalah aswaja, mereka pasti bilang ini ideologi apa? Bertentangan. Karena menurut mereka ideologi itu adalah marxisme, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya berhadapan dengan OKP lainnya, tapi kalau misalnya secara dalam ruang lingkup keislaman, ya ideologi PMI adalah aswaja. Menarik. Kita boleh minum dulu kan? Boleh dong. Minum biar santai, ini menarik sekali obrolan kita ini. Oke, Bang Ula. Dari sekian banyak obrolan kita itu, saya tuh pengen dengar apa harapan Anda untuk PMI ke depan. Jadi dari akar masalah yang tadi disampaikan, kemudian peta jalan, visi misi dan strategi-strategi itu. Jadi agar PMI ke depan ini menjadi organisasi yang keren, yang diminati oleh anak muda, karena segmentasinya kan pasti anak muda. Nah, itu apa harapan Anda? Ada 2 strateginya Mas menurut saya. Pertama, tetapi sebelum saya menyampaikan strategi ini, saya ingin menyampaikan bahwa PMI itu harus segera menghilangkan budaya saling menghujat antar sesama kader. Itu satu. Yang kedua, kita harus segera menghilangkan konflik yang tidak produktif di internal PMI. Karena kita capek Mas di persoalan itu. Itu yang kedua. Nah, pemantik itu caranya bagaimana? Strateginya bagaimana? Ada 2. Pertama,
internal dan eksternal. Internal itu internal ke dalam ya, ke dalam internal PMI itu konsolidasi. Kita harus konsolidasi lintas struktural. Makanya saya Mas, ketika saya diamanahi oleh sahabat-sahabat menjadi ketua umum PMI, selama 6 bulan, selama 3 bulan sampai 6 bulan saya akan melakukan konsolidasi internal. Mulai dari tataran PKC, cabang sampai ke level bawah. Yang kedua, eksternalnya, keluarnya itu berjejaring karena menyelesaikan persoalan bangsa ini tidak hanya digunakan oleh satu jaringan saja, tetapi beragam jaringan, ya jaringan-jaringan yang lain ini. Nah, itulah fungsi kita. Nah, kalau PMI berada pada 2 koridor itu, saya pikir harapannya ada insya Allah PMI ini akan baik-baik saja dan negara ini juga akan baik-baik saja. Karena saya percaya Mas, selama kader-kader PMI itu berdiskusi, insya Allah negara ini akan baik-baik saja. Makanya saya sampaikan tadi bahwa satu, kita harus segera menghilangkan budaya saling menghujat antar sesama kader. Kemudian yang kedua, menghilangkan konflik internal yang tidak produktif itu. Karena sebagaimanapun juga publik itu melihat. Mau diputar bagaimana, mau disembunyikan, publik itu melihat Mas. Itu kalau saya Mas. Berarti kalau PMI baik, Indonesia akan baik-baik saja. Iya benar. Maka harus buang jauh-jauh konflik internal itu. Dan jangan sampai ada saling jegal satu sama lain, saling hujat begitu. Baik Bang Ula, terima kasih waktunya. Siap. Kita sudah hampir 1 jam diskusi dan ini diskusi produktif sekali. Siap, Mas. Terima kasih dan pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast spesial Kongres PBPMI ke-21 yang nanti akan diselenggarakan di Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.